konvensional. Artinya kita mengharamkan bank konvensional, tapi tabiunnya, produknya kita pakai setiap hari. Ini kan munafik namanya. Nah, inilah tafsir-tafsir itu. Artinya kalau kita menganggap bahwa tafsir agama ini harus mandek di abad pertengahan, terus fungsi agama sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini apa? Kalau saya begini, Bang, mengapa saya mengatakan soal tafsir-tafsir ini kan persoalan interpretasi para ulama. Ya udah kita ikut saja. Ada mazhab di situ, ada Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Kita pilih saja. Karena memang itu yang menjadi rujukan dengan berbagai interpretasi dan ilmu pengetahuannya. Kalau memang kita mau dianggap sebagai pemeluk agama, reposisi fungsi agama. Jangan jadikan agama ini sebagai alat penegas kebencian. Kita tidak boleh berpecah belah karena persoalan agama. Kita jadikan agama ini sebagai bejana untuk membangun kemanusiaan dan kedamaian. Itu fungsi agama. Kalau untuk urusan dalam tataran praksis, ya kita harus tetap merujuk kepada tafsir-tafsir. Tidak bisa kita hindari. Berhubungan dengan ini, saya masuk pada area geopolitik. Seorang ahli agama yang sempat datang ke tempat saya ini mengatakan bahwa masa depan Islam berikut dengan seluruh kajian-kajiannya itu sekarang berada dan mengarah ke Indonesia. Arab telah masuk wilayah meredup, terutama ketika negara-negara Arab berubah tanda petik dengan sangat ekstrim. Bahkan dalam konteks politik mereka memilih bersahabat dengan Israel. Bagaimana kita lihat Qatar, bahkan Arab Saudi membangun kerjasama dengan Israel dalam segala hal, pertanian, militer, dan kemudian meninggalkan Palestina yang semakin tertekan. Seperti itukah keadaannya? Menurut saya ya. Artinya memang epicentrum politik kalau kita bicara sejarah masa lalu ya, mulai dari Athena kemudian pindah ke Roma, dari Roma pindah ke Baghdad, dan apalagi kita langsung jam shotnya sampai hari ini, dan ternyata epicentrum dunia ada di New York misalnya. Nasdaq, Wall Street semua ditentukan dari situ. Artinya peradaban manusia ini kan memang selalu berpindah-pindah tempat, termasuk juga bandul-bandul politik secara global. Kalau dulu itu mungkin daerah-daerah Timur Tengah itu menjadi idola gitu ya dari berbagai kekuatan politik. Artinya battlegroundnya di sana, tapi ternyata reserve minyak ini tidak bisa diandalkan di masa depan. Artinya Arab nanti ada zamannya kan begitu. Meskipun semua epicentrum peradaban dimulai dari sana, agama juga dimulai dari sana. Tapi pada akhirnya realistis, menurut saya pertarungan global ini semakin bergeser di di Asia Selatan misalnya. Setelah Middle East kemudian geser ke Asia Selatan. Di situ ada gerakan-gerakan militan, mulai dari Afghanistan.